Kasus hukum mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL yang diduga terlibat dalam skandal pemerasan dan penerimaan gratifikasi terus merembet kemana-mana. Tidak hanya memunculkan kasus baru dan fakta baru, tapi juga kejadian berbeda yang cukup menghebohkan. Pengacara SYL, Febri Diansyah bersama dengan rekan-rekannya Rasa Mala Aritonang, mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK, dan Donald Faris, seorang aktivis anti korupsi, dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pencegahan ke luar negeri terhadap Febri dan tim pengacara lainnya merupakan langkah tegas dari KPK untuk memastikan bahwa mereka tetap berada di dalam negeri selama proses penyidikan berlangsung. Meskipun Febri terkejut dengan keputusan ini dan belum menerima informasi resmi, ia bersikeras bahwa mereka akan menjalankan tugas advokat mereka dengan iktikat baik dan profesional. Kasus ini bermula ketika Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian. Dia kemudian memilih dua orang bawahannya, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta untuk melaksanakan kebijakan pemerasan dalam jabatan. Dalam skema ini, uang ditarik dari berbagai unit eselon 1 dan eselon 2 dengan berbagai metode. Mulai dari penyerahan uang tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian barang dan jasa. Uang tersebut berasal dari anggaran Kementerian Pertanian yang telah di-markup serta permintaan uang dari vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Uang yang terkumpul tersebut lalu digunakan untuk membayar cicilan kartu kredit dan pembelian mobil Alphard untuk Syahrul Yassin Limpo. Selain itu, uang tersebut juga digunakan untuk membiayai umroh para pejabat di Kementan dan juga memenuhi kebutuhan keluarga Syahrul Yassin Limpo. Total uang yang dinikmati oleh mereka bertiga mencapai 13,9 miliar dan penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan oleh tim penyidik KPK. Syahrul Yassin Limpo memutuskan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan status tersangkanya oleh KPK. Dalam situasi yang tegang ini, KPK terus mengingatkan agar semua pihak termasuk Syahrul Yassin Limpo dan tim pengacaranya bersikap kooperatif dan hadir dalam setiap agenda pemanggilan dari tim penyidik. Masyarakat pun menantikan hasil akhir dari kasus ini, berharap bahwa keadilan akan dijunjung tinggi dan pelaku korupsi akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Perkembangan kasus hukum yang menjerat SYL ini semakin mencengangkan. Sejauh ini belum ada indikasi Febri dan pengacara SYL lain terlibat dalam perkara hukum ini. Keperluan KPK mencegah pengacara SYL adalah agar mudah ketika meminta keterangan. Kasus hukum yang menimpa SYL ini memang sangat mencengangkan. Belum selesai satu kasus, muncul lagi kasus yang lain. Apalagi KPK juga masih terus meminta keterangan saksi-saksi baru, termasuk pengacara SYL. Biasanya, para saksi yang dihadirkan itu adalah orang yang berkaitan atau tahu tentang suatu perkara. Bisa jadi pemanggilan Febri ini dan kawan-kawannya karena mereka tahu perkara yang menimpa SYL ini. Jika kemudian mereka terbukti, maka ini sungguh akan mencemari penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena Febri diketahui sebagai salah satu mantan komisioner KPK. Semoga saja kasus ini segera mendapatkan kejelasan agar tidak muncul asumsi liar di tengah masyarakat.